Indonesia berada di titik silang antara Samudra Hindia dan Pasifik, antara Laut Cina Selatan dan rute perdagangan dunia. Posisi ini menjadikan Indonesia bukan hanya negara transit, tetapi kunci stabilitas regional. Ketika dua raksasa, Cina dan Amerika, berebut pengaruh, Indonesia jadi medan perebutan, baik secara ekonomi, militer, maupun digital. Menurut laporan CSIS, Center for Strategic and International Studies, lebih dari 80% volume perdagangan Tiongkok melewati Selat Malaka dan Laut Natuna, wilayah yang secara geografis berada dalam kontrol Indonesia. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki lebih dari 30 pangkalan militer aktif di kawasan Indo-Pasifik yang secara strategis mengapit Indonesia dari barat dan timur. Bukan kita yang mencari konflik, tapi peta dunia telah menempatkan kita di jantungnya. Pengamat geopolitik Dino Patijalal Cina menggelontorkan dana besar lewat Belt and Road Initiative (BRI) dengan janji pembangunan infrastruktur besar-besaran. Hingga 2023, total investasi Cina di Indonesia mencapai lebih dari USD 12,6 miliar, menjadikannya investor terbesar kedua setelah Singapura, BKPM 2024. Sementara itu, Amerika dan sekutunya menggagas Indo-Pacific Strategy dan membentuk AUKUS, Australia, UK, US, sebagai aliansi pertahanan. Mereka menyebut BRI sebagai jebakan utang dan menawarkan alternatif investasi berbasis transparansi dan akuntabilitas. Indonesia berdiri di tengah, membiarkan kereta cepat Cina berlari di Jawa, tapi tetap membuka pintu kerja sama militer dan energi dengan AES. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH, senilai lebih dari 114 triliun, menjadi simbol kerja sama dengan Cina. Tapi proyek ini juga menyisakan polemik, dari bengkaknya biaya, cost overrun 18 triliun, hingga ketergantungan pada teknologi dan tenaga kerja asing. Di sisi lain, AAS masuk lewat proyek-proyek energi, seperti pengembangan LNG di Tangguh dan Blok Masela. Namun, kontrak-kontrak tersebut juga memunculkan pertanyaan. Seberapa besar kendali Indonesia atas sumber dayanya sendiri? Kita sedang membangun negara, tapi siapa yang membangun siapa? Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. We Are Social 2023. Sementara Huawei terlibat dalam pembangunan jaringan 5G di beberapa wilayah. Namun, Amerika memberi tekanan. TikTok menghadapi potensi pelarangan di AES karena dianggap membahayakan privasi data. Dan Indonesia ikut terkena imbasnya. Google dan Microsoft juga bersaing dengan Alibaba dan Tencent dalam penguasaan cloud computing dan data center di Indonesia. Indonesia menjadi medan tempur tak kasat mata, perang server, kode, dan algoritma. China mengklaim 90% Laut Cina Selatan dengan Nine Dash Line, termasuk wilayah Z Indonesia di Natuna. Menurut laporan ICAS Yusof Ishak Institute, antara 2016-2022 terjadi lebih dari 89 pelanggaran kapal Cina di perairan Natuna. Indonesia merespons dengan diplomasi dan pengerahan militer terbatas. Di saat yang sama, UAS terus melakukan Freedom of Navigation Operations (FONOP) untuk menantang klaim Tiongkok dan sering mampir ke kawasan Indonesia. Apakah Indonesia hanya jadi penonton dalam konflik dua raksasa ini? Atau punya strategi bertahan sendiri? Tahun 2020, Indonesia mulai memperkuat pangkalan militer di Ranai, Natuna. Kapal perang, radar, hingga drone telah ditempatkan untuk menjaga kedaulatan laut.
Tapi peran Indonesia tetap diplomatis, menolak terlibat dalam aliansi militer manapun. Dalam beberapa pertemuan ASEAN, Indonesia jadi mediator antara ASEAN dan Cina, meski tekanan semakin meningkat. Inilah diplomasi senyap, bergerak tanpa menantang, bertahan tanpa tunduk. Data adalah komoditas strategis baru. Tapi menurut laporan Freedom House 2023, Indonesia masih rentan terhadap pengaruh luar dalam pengelolaan data. Perusahaan seperti AWS, Google, dan Alibaba menguasai sebagian besar infrastruktur cloud Indonesia. UU Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, tapi pengawasan dan kontrol arus data lintas negara belum sepenuhnya berjalan. Jika data rakyat Indonesia disimpan dan diproses oleh server asing, apakah kita benar-benar berdaulat? AS dan sekutunya mendorong liberalisasi ekonomi pasca krisis 1998. Indonesia menerima letter of intent dari IMF dan harus mencabut subsidi, membuka pasar, serta melakukan privatisasi BUMN. Kini, Cina justru masuk dengan pendekatan sebaliknya, investasi langsung, tanpa banyak syarat. Perdebatan muncul, mana yang lebih merugikan, IMF yang mengatur segalanya, atau Cina yang terlalu dermawan. Data Kemenkeu 2024 mencatat utang luar negeri Indonesia masih di atas 8.000 triliun, sebagian besar dalam bentuk obligasi global. Amerika membentuk aliansi seperti AUKUS dan QUAD untuk mengimbangi Cina. Indonesia, meski bukan anggota, selalu diajak dalam pertemuan-pertemuan strategis. Kehadiran kapal perang Alalesa di dekat perairan Indonesia meningkat dalam 5 tahun terakhir. Namun, Indonesia tetap menolak menjadi bagian dari fakta militer manapun. Ini bukan hanya tentang aliansi, tapi bagaimana menjaga kedaulatan tanpa terlihat lemah atau tunduk. Cina mengekspor budaya lewat drama, platform seperti WeTV, dan festival kebudayaan. Amerika hadir dengan Netflix, Hollywood, dan YouTube. Di antara ini, budaya Indonesia sering tenggelam di negerinya sendiri. Menurut YouTube Insight 2023, lebih dari 70% konten hiburan yang ditonton di Indonesia berasal dari luar negeri. Apakah ini bentuk kolonialisme budaya versi baru? Indonesia masuk dalam RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang didorong Cina, namun juga aktif dalam IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, yang digagas AS. Dilema terjadi. Masuk kedua blok sekaligus, tapi dengan aturan dagang yang saling berseberangan. BPS mencatat, ekspor Indonesia ke Cina mencapai USD 63,5 miliar 2023, sedangkan ke AS USD 28,3 miliar. Tapi nilai surplus perdagangan lebih besar justru dengan Amerika. Siapa mitra sejati kita? Isu Papua sering dijadikan alat tekanan oleh negara barat. Laporan dari organisasi HAM internasional sering dikutip oleh parlemen di AOS dan Eropa untuk menyoroti kebijakan Indonesia. Di sisi lain, Cina menahan diri karena tak ingin mengganggu kerjasamanya di sektor tambang dan energi. Dalam isu ini, Indonesia harus pandai membaca siapa yang sungguh peduli dan siapa yang sekadar memakai isu. Perusahaan Cina mengelola tambang nikel, smelter, dan PLTU di Sulawesi dan Kalimantan. Amerika melalui Chevron dan ExxonMobil menguasai ladang gas dan minyak. Menurut SKK Migas, 65% produksi migas Indonesia masih dikelola asing. Apakah kita hanya menyediakan tanah, tapi tak punya kendali atas isi buminya? Indonesia memimpin ASEAN, tapi posisinya kerap lemah menghadapi tekanan eksternal. Di Laut Cina Selatan, suara ASEAN terpecah. Dalam Indonesia,
Indo-Pacific Economic Framework, Indonesia tetap pasif. ASEAN semestinya bisa menjadi kekuatan ketiga di antara AS dan China. Tapi, apakah Indonesia mampu memimpin jika dirinya masih tergantung pada kedua kekuatan? Indonesia netral dan aktif sejak era Bung Karno. Tapi, zaman berubah. Dunia multipolar menuntut strategi baru. Tidak cukup netral, kita harus cerdas, cepat, dan berdaulat. Kita harus membangun teknologi sendiri, memperkuat militer, mandiri pangan dan energi, serta menghidupkan diplomasi aktif ke kawasan Global South. Indonesia tidak bisa kabur dari peta dunia. Kita tidak bisa terus berada di bayang-bayang. Ini bukan soal memilih China atau Amerika, tapi soal memilih masa depan Indonesia. Yang lemah jadi mangsa, yang tangguh jadi pemimpin. Dunia tidak adil, tapi kita tidak boleh lemah. Geo Nusa Journal.